Mengembangkan diri adalah lebih penting daripada mengembangkan uang. Mengembangkan daripada potensi dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan jauh lebih penting daripada materi-materi di dunia ini. Kita sekarang sangat familiar dengan apa yang namanya financial planning. Di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang menyebut diri mereka financial planner. Dan salah satu tren yang mereka munculkan adalah passive income. Jadi di mana passive income ini mereka bisa nggak melakukan terlalu banyak pekerjaan. Dengan cara apapun, misalnya dengan bisnis MLM atau dengan stock trading, mereka bisa mendapatkan income yang cukup fix dan cukup reguler, tapi mereka sendiri nggak harus bekerja berusaha yang banyak gitu. Biarkan uangmu yang bekerja. Iya, itu dia salah satu motonya itu. Jadi kira-kira kita menghadapi ini tuh gimana? Kalau misalnya kamu gimana, Sam? Ya itu ya gimana ya, kan di sisi lain kan dapat uang ngalir terus enak ya, tinggal kita naik terus aja tiap hari tiba-tiba uang datang gitu, kita tinggal goyang kaki aja ya. Tapi menurut aku di sisi lain itu bukan satu hal yang baik gitu ya, karena kita nggak produktif, dan kalau kita punya gaya hidup seperti itu kita akan cenderung jadi malas gitu. Dan Alkitab pun menurut aku juga ngomong berkali-kali kalau kemalasan itu dosa gitu. Itu adalah sesuatu yang benar. Ya, kita itu intinya hidup itu bukan cari uang. Intinya hidup itu adalah menjalankan apa yang Tuhan itu tetapkan dalam hidup kita dan mengembangkan seluruh potensi yang ada untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, passive income itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya di dalam area ini, membuat engkau tidak ngapa-ngapain. Ya. Engkau kelihatannya untung, iya sih untung di dalam uangnya, tetapi engkau akan buntung, akan banyak kerugian karena potensimu itu tidak keluar. Dan banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan itu berikan dalam konteks hidup itu tidak akan terjadi. Nah, kita itu tidak dipanggil untuk santai loh. Ya. Kamu lihat di dalam kitab Kejadian, itu di situ manusia diciptakan. Ingat tidak? Itu manusia diciptakan untuk memelihara daripada Taman Eden, mengusahakan Taman Eden dan membuat seluruh bumi itu seindah daripada Taman Eden. Itu perintah sebelum atau sesudah kejatuhan dalam dosa? Sebelum. Jadi kerja keras itu panggilan. Itu bukan karena kutuk dosa. Bukan hukuman ya Pak? Bukan hukuman dosa. Hukuman dosanya yaitu di dalam Kejadian pasal 3 dan seterusnya, bumi itu dikutuk. Manusia itu kemudian akan mati. Maka kutukan dosanya yaitu setelah manusia jatuh dalam dosa, ini yang terjadi. Manusia kerja keras, hasilnya tidak sebanding dengan kerja kerasnya. Oh, itu baru hukumannya ya Itu Pak? baru hukumannya. Tetapi kerja keras itu adalah panggilan. Kerja keras itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tentu kita harus bekerja keras seturut dengan apa yang Tuhan itu kehendaki. Bukan asal kerja begitu, tetapi adalah sesuatu hal yang memang Tuhan pimpin dan kita bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, jujur di sana. Lihat, mengembangkan diri adalah lebih penting daripada mengembangkan uang. Mengembangkan daripada potensi dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan jauh lebih penting daripada materi-materi di dunia ini. Engkau misalnya lihat ya, banyak orang-orang itu penggubah lagu yang tidak punya duit. Banyak daripada orang artis di dalam painting itu dia tidak punya uang. Banyak daripada guru-guru itu tidak punya kekayaan yang besar, tetapi mereka mengembangkan seluruh talenta. Kembali lagi beberapa waktu yang lalu kita bicara berkenaan dengan happiness, contentment, bicara mengenai kepenuhan. Itu hidup mereka itu menjadi sesuatu yang limpah bagi orang meskipun uang itu masuknya seret. Tetapi mereka dipelihara sama Tuhan. Menarik ya. Maksudnya kita dapat perspektif seperti ini tuh kayak mengubah cara pandang kita terhadap pekerjaan-pekerjaan dan
persepsi-persepsi kita sebelumnya sih. Khususnya yang happening zaman sekarang ya kayak passive income ini. Iya, soalnya kan banyak orang yang tergiur karena cuma duitnya doang, tapi bukan bagaimana mereka bisa berkembang melalui pekerjaan. Saya sering menggunakan ilustrasi seperti ini. Misalnya ada seseorang itu, kita ambil contoh lah satu pekerjaan ya. Misalnya satu pekerjaan itu adalah orang yang menjadi penjaga karcis tol. Saya tidak sedang menghina itu, tetapi kamu harus tahu bahwa ada potensi-potensi yang Tuhan berikan di dalam diri kita yang harus dikembangkan, bukan cuma uang. Misalnya seandainya ini pakai andai kata misalnya begitu ya. Saya gitu ya, penjaga karcis tol. Saya kemudian ada mobil itu datang, saya kasih karcis. Nah, sekarang sih gardu tol otomatis semua ya. Tapi misalnya kalau kasih karcis. Saya dibayar 20 juta rupiah. Gitu ya. Sama saya menjadi guru yang dibayar cuma 1,5 juta rupiah. Mana yang harus dipilih? Sebenarnya harusnya mungkin kalau orang zaman sekarang makanya bakal pilih yang ya enakan jalan tol lah ya, cuma duduk doang seharian. Kerjanya gampang, duitnya besar. Cuma keluarin tangan doang. Begini keluarin tangan doang. Dapat duit 20 juta. Nanti bisa perpuluhan, nanti bisa apa banyak begitu. Tapi ada sesuatu yang hilang. Yaitu engkau tidak mengembangkan apapun saja dalam hidupmu. Bener sih. Itu engkau tidak bertemu dengan orang bahkan. Iya, benar-benar. Hidup itu begitu limit, hanya seperti itu dan kemudian selesai. Saya tidak katakan orang yang menjaga karcis tol itu adalah sesuatu yang perlu dihina, tidak. Tapi kalau itu ada anak-anak Tuhan di situ, di dalam waktu yang tertentu seandainya karena terpaksa, karena keadaan konteks hidup, ya sudah minta sama Tuhan. Tapi setelah itu minta sama Tuhan untuk bisa mengeluarkan diri dari sana dan masuklah di dalam satu pekerjaan, di mana pekerjaan itu menjadi konteks hidup dari Tuhan untuk mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan dan seluruh jaringan kita untuk kita menjadi orang yang berguna bagi dunia ini. Setuju sih. Jadi nggak melulu tentang. Saya minum dulu. Iya Pak, silakan. Supaya nggak haus. Biar nggak capek. Jadi sebenarnya nggak serta merta nggak melulu itu tentang duit yang kita dapat atau penghasilan yang kita dapat ya. Tapi bagaimana kita itu bisa berkembang dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain melalui pekerjaan kita. Iya benar sih. Menggenapkan rencana Allah, dan kalau rencana Tuhan itu digenapkan, uniknya kita akan bertumbuh, potensi-potensi kita akan keluar dan hidup kita berguna bagi dunia ini. Oke deh. Apakah kita siap menjadi berguna buat dunia ini, Sal? Semoga ya. Doa kita malam ini. Berguna sih berguna, tapi duitnya tetap banyak. Orang tua itu memiliki sudut pandang gimana kayak lebih baik mereka inginnya tuh anak-anaknya hanya memiliki pekerjaan yang dianggap klasik profesional ya, misalnya seperti dokter, pembisnis ya kan, terus juga pengacara. Gimana ya sebagai anak kan, gimana di sisi lain kita harus taat sama orang tua, tapi kayak di sisi lain tertekan gitu ya, kayak susah gitu, kayak dipaksa melakukan yang kita nggak bisa dan juga nggak suka gitu.